Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022, kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Persembahan yang Hidup. Yang akan kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami simpan di dalam lubuk hati kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh berbahagia kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah, seperti yang barusan kita baca dalam ayat 1b. Pertama-tama, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa tidak cukup hanya menjadi orang percaya, orang beriman, tetapi harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Dengan demikian, kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus diingatkan sebagai orang percaya untuk mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapannya. Kata mempersembahkan diterjemahkan dari kata Yunani yaitu paristano. Paristano itu bahasa Yunaninya yang berarti lebih dekat. Jadi mempersembahkan, paristano dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dalam pengertiannya adalah lebih dekat, memberikan, menyerahkan, menghadap, dan membuktikan. Jadi mempersembahkan, dengan demikian ibadah yang sejati dan hidup di hadapan Allah adalah mendekatkan diri di hadapan Allah, memberikan diri di hadapan Allah, menyerahkan diri di hadapan Allah, menghadap hadirat Allah, dan membuktikan ketaatan di hadapan Allah. Ya, itu kita mempersembahkan diri kita menjadi sesuatu yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah itu sendiri. Itulah ibadah yang sejati. Nah, apa artinya persembahan yang hidup? Apa artinya perkataan ini? Persembahan yang hidup. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat Paulus kepada orang-orang percaya di Roma adalah untuk apa? Untuk mengorbankan diri mereka sendiri kepada Allah, bukan sebagai korban di atas mezbah, sebagaimana hukum Musa menuntut pengorbanan hewan, tetapi sebagai korban yang hidup.
Kamus mendefinisikan pengorbanan sebagai segala sesuatu yang dikuduskan dan dipersembahkan kepada Allah. Itu mempersembahkan. Ya. Berdasarkan kamus pengertiannya. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menguduskan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Bagaimana caranya? Nah, di bawah perjanjian lama, yang terjadi itu adalah Tuhan menerima pengorbanan hewan. Hewan itu harus disembelih, apapun itu. Lembu, kambing, domba, merpati, dan sebagainya ini. Tetapi ini semuanya hanyalah bayangan dari pengorbanan anak domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Karena pengorbanannya yang terakhir sekali untuk selama-lamanya. Di kayu salib, pengorbanan perjanjian lama menjadi usang dan tidak berlaku lagi, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11-12. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, karena iman yang menyelamatkan, satu-satunya penyembahan yang dapat diterima adalah mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela, persembahan yang hidup. Di bawah kendali Allah sudah barang tentunya, tubuh orang percaya harus diserahkan kepadanya sebagai alat kebenaran, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 12, ayat 13, Roma 8 ayat 11-13 sebagai referensinya. Nah, mengingat pengorbanan terakhir Yesus bagi kita, hal ini masuk akal karena ia telah menebus dan membenarkan kita dalam kuasa darahnya. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenarannya yang diperhitungkan kepada kita. Karena kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada kita pada saat kita menjadi percaya kepadanya, maka kita harus hidup. Harus hidup berdasarkan kebenarannya. Karena kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukannya lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kita tanpa kita mampu menampilkan kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibenarkan. Kristus hidup di dalam kehidupan kita di dalam hal ini. Sehingga dengan demikian daging kita ini sebenarnya dimatikan, namun kita harus berjuang setiap hari mematikan keinginan daging agar kita dapat hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian pada saat daging mati, tubuh kita hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, seperti apakah korban yang hidup dalam pengertian praktisnya? Kita kupas lebih dalam lagi ya. Ayat berikut dalam Roma 12 ayat yang kedua membantu kita untuk mengerti. Kita adalah korban yang hidup bagi Tuhan dengan menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dunia mendefinisikan bagi kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan ayat 16 sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi ada 3 nih. Di dalam hal ini, dalam 1 Yohanes 2, 15, 16. Menjadi serupa dengan dunia itu berdasarkan 1 Yohanes 2, 15, 16 itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, semua yang ditawarkan dunia dapat direduksi, disingkatkan menjadi 3 hal ini. Nafsu daging mencakup segala sesuatu yang menarik selera kita dan melihat dan melibatkan keinginan berlebihan akan makanan, minuman, seks, dan apapun yang memuaskan kebutuhan fisik. Nafsu mata sebagian besar melibatkan materialisme, mengingini apa yang kita lihat yang tidak kita miliki, dan iri pada mereka yang memiliki apa yang kita inginkan. Kebanggaan hidup ditentukan oleh ambisi apapun untuk apa yang membusungkan kita dan menempatkan kita
di atas tahta kehidupan kita sendiri. Sepertinya rasa percaya diri kita dan siapa kita, harga diri kita sepertinya seakan-akan meningkat dengan meningkatnya barang-barang yang kita beli, barang-barang yang bermerek, dan sebagainya. Padahal branded items yang kita miliki tersebut tidak ada urusannya dengan harga diri. Tidak ada urusannya dengan self-esteem. Tidak ada urusannya dengan self-image. Justru orang yang memiliki kelengkapan ini semuanya, self-image yang baik, self-esteem yang baik, tidak membutuhkan hal tersebut untuk menjadi lebih besar. Itu bergantung kepada apa yang kita miliki dan merasa puas di dalam kehidupan kita dengan mengetahui Kristus hidup di dalam kehidupan kita itu sendiri. Bagaimana caranya agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Dengan diubah oleh pembaharuan pikiran kita. Kita dapat melakukan pembaharuan pikiran kita ini melalui kuasa firman Tuhan untuk mengubah pola pikir kita. Kita dapat melakukan pembaharuan pikiran kita ini melalui kuasa firman Tuhan untuk apa? Mengubah pola pikir kita. Nah, kita perlu mendengarkan Roma 10 ayat 17. Membaca Wahyu 1 ayat yang ketiga, mempelajari Kisah Para Rasul 17 yang 11, menghafalkan Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dan merenungkan, memeditasikan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Nah, jadi dengan mendengarkan, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan firman Tuhan, perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan pembaruan akal budi tadi. Sesuai dengan Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bekerja di dalam hati kita melalui karya Roh Kudus. Firman Tuhan yang masuk ke hati kita alhasil daripada perenungan kita adalah satu-satunya kekuatan di bumi yang dapat mengubah kita dari keduniawian menuju kerohanian sejati. Faktanya, firman Tuhan adalah satu-satunya sarana yang kita butuhkan di dunia ini untuk membantu kita menjadi lengkap dan kita diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan yang baik karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dengan firman Tuhan sebagai pedang roh, kita akan mampu menguji dan mengetahui apa kehendak Allah, yaitu kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2b. Sebagai pedang yang tajam, firman itu masuk menelaah hati kita, memeriksa hati kita, membedah segala sesuatu yang terdapat dalam alam pikiran kita dan berkata-kata di dalam hati kita, mana yang baik, mana yang benar, yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah kita mengetahui akibat hasil tuntunan daripada Roh Kudus ini, kita mengenal mana yang baik, mana yang jahat, tergantung kepada kita untuk melakukan yang mana. Apakah kita berkehendak melakukan yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, atau kita melawan kehendak Roh Kudus dengan melakukan sesuatu yang kita ketahui jahat dan salah. Pilihannya ada pada manusia itu sendiri, karena Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih ke dalam kehidupan setiap anak-anak manusia ini. Adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya untuk menjadi korban yang hidup bagi Yesus Kristus. Kita hanya dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dengan mematikan kehendak dan keinginan daging kita. Pada saat kehendak daging berhasil kita matikan dengan bantuan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, maka kita akan memiliki kemampuan untuk menolak dosa sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Apa yang Alkitab maksudkan dengan mati bagi diri sendiri? Dying to self. What does it mean when the Bible talks about dying to self? Apa maksudnya pada saat Alkitab mengatakan mati bagi diri sendiri? Nah, konsep mati bagi diri sendiri atau dying to self ditemukan dalam seluruh Perjanjian Baru. Ini mengungkapkan esensi sejati dari kehidupan orang-orang Kristen, di mana kita memikul salib kita sebagai lambang kematian dan mengikuti Kristus. Mati bagi diri sendiri adalah bagian dari dilahirkan kembali. Diri yang lama mati dan diri yang baru menjadi hidup. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Ini adalah sebuah experience, sebuah pengalaman akibat lahir baru kembali. Newborn again. Ini adalah sebuah pengalaman di mana kita lihat manusia lama kita tersebut mati berganti dengan yang baru. Terjadi transformasi, metamorfosis di dalam kehidupan orang-orang percaya itu. Orang Kristen tidak hanya dilahirkan kembali ketika diselamatkan, tetapi kita harus terus-menerus mati terhadap diri sendiri sebagai bagian dari proses pengudusan. Karena itulah Rasul Paulus mengerjakan work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Kita wajib melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk mematikan keinginan daging ini. Dan itu terjadi setiap hari. Dengan demikian, mati bagi diri sendiri adalah peristiwa yang dialami pada saat kita sekalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mati bagi diri sendiri adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Bukan hanya sekali. Seumur hidup karena kita berjuang melawan kehendak daging kita ini sendiri. Rasul Paulus mengatakan, apa yang baik yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan, tapi justru sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan, kata Rasul Paulus. Dan kemudian ia berkata, celakalah aku. Siapakah akan menyelamatkan aku dari tubuh yang binasa ini? Dan dia menjawab, puji Tuhan, Yesus Kristus. Nah, kita harus tunduk kepada Yesus Kristus dan firman-Nya untuk dapat melakukan transformasi di dalam kehidupan kita dari dalam keluar. Dari kedalaman hati kita tersebut. Yesus berbicara berulang kali kepada murid-muridnya tentang memikul salib mereka yang merupakan alat kematian dan mengikuti Dia. Yesus menjelaskan bahwa jika kita mau mengikutinya, maka kita sekalian harus menyangkal diri kita setiap hari, yang berarti menyerahkan hidup kita secara rohani, simbolis, dan bahkan secara fisik jika perlu. Para martir menyerahkan tubuh fisik mereka untuk mati demi mempertahankan iman mereka. Salah satu contoh itu adalah keluarga orang India yang mengarang lagu I have decided to follow Jesus. Mati satu persatu mempertahankan iman mereka. Ini adalah prasyarat untuk menjadi pengikut Kristus yang menyatakan bahwa mencoba menyelamatkan hidup kita di dunia akan mengakibatkan kita kehilangan hidup kita di alam kerajaannya, di surga. Artinya, kalau kita mencoba mempertahankan hidup kita di dunia dengan menyangkali iman kita, kita setuju meninggalkan iman kita, meninggalkan Kristus, kita akan kehilangan kehidupan kekal di surga ini. Tetapi mereka yang menyerahkan hidup mereka demi Dia akan menemukan hidup yang kekal. Matius 16 ayat 24 sampai 25, Markus 8 ayat 34 sampai 35 mengatakan demikian. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang tidak mau mengorbankan hidup mereka untuk Dia tidak dapat menjadi muridnya. Lukas 14 ayat yang ke-27. Ritus baptisan mengungkapkan komitmen orang percaya untuk mati terhadap cara hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Roma 6 ayat 4 sampai dengan 8.
dan dilahirkan kembali ke dalam hidup baru di dalam Yesus Kristus, yang berarti hidup bagi kebenarannya yang telah diperhitungkan kepada kita. Dalam baptisan orang Kristen, tindakan dibenamkan ke dalam air melambangkan kematian dan dikuburkan bersama Kristus. Tindakan keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Baptisan dengan demikian mengidentifikasikan kita dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dua-duanya menggambarkan secara simbolis seluruh kehidupan orang Kristen sebagai mati bagi diri sendiri. Kita memilih untuk mati bagi diri kita sendiri, mematikan keinginan daging ini, dan hidup untuk Dia, dan di dalam Dia yang mati untuk kita. Galatia 2:20. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, mati itu keuntungan, hidup itu bagi Kristus. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia juga mengatakan dalam penjelasannya, hidup yang kuhidupi saat ini, di dalam daging ini, adalah hidup karena beriman kepada anak Allah, Yesus Kristus. Sehingga ia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Tidak mungkin orang dapat mengatakan hidup yang kuhidupi adalah Kristus yang hidup di dalam hidupku, tanpa dapat merepresentasikan kebenaran firman Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Galatia proses mati bagi diri sendiri sebagai proses di mana dia, yaitu Rasul Paulus, telah disalibkan dengan Kristus. Dan sekarang Paulus tidak lagi hidup, tapi Kristus hidup di dalam dia. Kehidupan lama Paulus yang penuh dengan kebencian terhadap orang-orang Kristen ini menyiksa orang-orang Kristen, memenjarakan, dan kalau perlu membunuhnya. Dia menjadi salah satu saksi yang menjaga pakaian orang-orang yang sedang merajam Stefanus pada waktu itu. Kehidupan lama Paulus dengan kecenderungannya untuk berbuat dosa dan mengikuti cara-cara dunia sudah mati. Dan Paulus yang baru adalah tempat kediaman Kristus yang hidup di dalam dan melalui dia. Ini tidak berarti bahwa ketika kita mati bagi diri kita sendiri, kita menjadi tidak aktif atau tidak peka. Kita juga tidak merasa diri kita mati secara fisik. Tapi mati bagi diri kita sendiri itu dimaksudkan adalah mati terhadap keinginan daging yang terus-menerus menggoda kita di dalam hal ini. Kita secara sadar memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan daging tersebut. Sebaliknya, mati terhadap diri kita sendiri berarti bahwa hal-hal dari kehidupan lama dihukum mati, disalibkan, terutama cara-cara dan gaya hidup berdosa yang pernah kita jalani sebelum kita dibaptis, sebelum kita bertobat, sebelum kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Galatia 5 ayat 24 mengatakan mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan sifat berdosa dengan nafsu dan keinginannya. Di mana kita pernah mengejar kesenangan egois, sekarang kita mengejar dengan hasrat yang sama apa yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak lagi menyenangkan keinginan daging kita, tapi setelah kita bertobat, kita menyenangkan keinginan Tuhan. We are called to please God. Mati bagi diri sendiri tidak pernah digambarkan dalam kitab suci sebagai sesuatu yang opsional dalam kehidupan Kristen. Mati bagi diri sendiri adalah realitas kelahiran baru. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kecuali ia, orang tersebut, bersedia melihat kehidupan lamanya disalibkan bersama Kristus dan mulai hidup baru dalam ketaatan kepadanya. Dalam arti buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri harus terlihat jelas dari luar. Yesus menggambarkan para pengikut yang suam-suam kuku, lukewarm Christians, yang mencoba untuk hidup sebagian dalam kehidupan yang lama
dan sebagian dalam kehidupan yang baru sebagai mereka yang akan dimuntahkannya. Jadi, orang Kristen suam-suam kuku atau lukewarm Christians adalah mereka yang hidup sebagian dalam keinginan daging, masa lampaunya, dan sebagian dalam kehidupan baru, pengikut Kristus. Ini tidak mungkin, dan Alkitab mengatakan, aku akan memuntahkanmu, kata Yesus. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Kondisi suam-suam kuku itu menjadi ciri gereja di Laodikia dan juga banyak gereja pada hari-hari ini. Menjadi suam-suam kuku adalah gejala keengganan untuk mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Kematian bagi diri sendiri bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Itu adalah pilihan yang menentukan pada hidup yang kekal. Karena hidup yang kita hidupi sejak detik kita diselamatkan, bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dengan demikian kita wajib berjuang mengalahkan keinginan daging ini setiap hari. Jika memang Kristus yang hidup dalam hidup kita, maka kita harus mati bagi daging kita, sehingga kehendak Kristus dapat dinyatakan dalam kehidupan kita setiap harinya. Apa artinya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, saya kutip, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah boleh menjadi serupa dengan dunia ini dan segala keinginannya. Dalam Roma 12 ayat 2 tadi, Paulus mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan mengikuti dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam dunia ini. Perintah negatifnya adalah tidak mengikuti pola dunia dalam hal berpikir, dalam hal berperilaku, dalam hal bertindak, dan sebagainya. Seperti yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips Bible, jangan biarkan dunia ini yang berada di sekitar kita ini memasukkan dan menekan kita ke dalam cetakannya sendiri, seperti memasukkan ke dalam cetakan kue, dan itu yang dihasilkan. Kalau gambarnya bintang, ya akan menjadi seperti bintang. Kalau gambarnya cetakannya itu adalah circle, setelah dicetak kita akan menjadi circle. Jangan izinkan dunia memasukkan kita ke dalam cetakan dunia sehingga kita berpikir, berperilaku, melakukan segala sesuatu seperti dunia itu. Yang merupakan istilah Yunani untuk menyesuaikan diri. Systematizo, bahasa Yunaninya. Artinya apa? Membentuk sesuai dengan pola atau cetakan. Artinya jangan izinkan dunia mencetak pola pikir kita atau pola pikir dunia. Jangan izinkan pola pikir dunia mencetak kita, mencetak pikiran tersebut ke dalam pikiran kita, sehingga kita pun berpikir seperti dunia berpikir. Artinya jangan izinkan dunia mencetak pola pikirnya ke dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir seperti dunia berpikir. Istilah yang sama hanya ditemukan di satu tempat lain dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus dan Petrus dengan mengatakan kepada orang Kristen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia atau mengikuti cara atau pola pikir dunia? Orang Kristen dan dunia tidak boleh
memiliki kesamaan. Artinya, kita tidak boleh membicarakan kita tidak boleh membiarkan, saya ulangi, kita tidak boleh membiarkan diri kita dipaksa untuk mengikuti kebiasaan yang bejat, prinsip yang tidak saleh, atau rencana tindakan yang jahat yang dipromosikan oleh manusia duniawi. Ingat Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, kebiasaan baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Pola pikir dunia dimasukkan kepada kita, dicetakkan ke dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir seperti dunia berpikir. Ini salah menurut Alkitab. Perbedaannya tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1. Jadi orang yang diberkati menurut Mazmur 1 ayat 1 adalah menolak menjadi serupa dengan pola dunia. Dikatakan dalam ayat 1 Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut cara-cara dunia, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 2 menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pola pikir dunia dan pola pikir orang yang percaya Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sama seperti sebuah perahu di dalam air, tetapi bukan dari air. Orang Kristen ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Jadi pengertiannya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini. Just as a boat is in the water, but not of the water. The Christian is in the world, but not of the world. Para pengikut Kristus mencontoh kehidupan mereka menurut Tuhan mereka. 1 Petrus 2 ayat 21. Bukan menurut prinsip-prinsip dunia yang menurut Alkitab dikendalikan oleh iblis. Ilah zaman ini. Ilah zaman ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Referensi untuk dunia bukanlah dunia fisik yang dimaksudkan, melainkan aion atau zaman. Dunia yang dimaksudkan di sana itu adalah zaman. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen dibebaskan dari dunia yang jahat saat ini. Yang dimaksudkan adalah dibebaskan dari zaman yang jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat yang keempat. Yang diawasi oleh setan dan yang ditandai dengan penyembahan berhala, nafsu daging, dan pemberontakan. Orang percaya hidup dengan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ibrani 6 ayat 5. Yang dimaksudkan adalah hidup dengan karunia-karunia zaman yang akan datang. Bahkan saat berada di dunia ini, mereka sudah mengikuti hal yang seperti demikian. Dipengaruhi secara drastis oleh dunia yang akan datang. Kunci untuk melepaskan diri dari cengkraman konformitas dunia adalah metamorfosis. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kita harus mengalami metamorfosis. Artinya berubah total dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dalam Roma 12 ayat kedua. Dari pikiran orang-orang Kristen. Jadi kita tidak menganut lagi pikiran yang lama, kita menganut paham yang baru. Pikiran Kristus di dalam hal ini. Hal ini dicapai melalui karunia Roh Kudus dari Allah yang bekerja mengubah hati dan pikiran orang percaya dari dalam, sehingga ketaatan mereka kepada Allah dapat bersifat alamiah dan langsung. Artinya mereka mengingini untuk membuat perubahan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, itu dimulai dari dalam hati orang tersebut. Jika keinginan ini yang berasal dari dalam hati tersebut tidak ada, maka perubahan pun tidak pernah akan terjadi. Karena jika hati kita sudah siap, kita ingin berubah, kita akan melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Dan kita akan melakukan ini dengan komitmen secara terus-menerus, persisten dan konsisten. Baru buah pertobatan tersebut dapat terjadi dan dihasilkan. Apa artinya berubah oleh pembaharuan budi? Ungkapan berubah oleh pembaharuan budi ditemukan dalam Roma 12 ayat 2 seperti yang kita baca tadi. Bab 12 dari kitab Roma ini menandai peralihan dalam surat itu dari ajaran teologis Rasul Paulus
ke ajaran praktisnya. Ini transisinya pada bab 12. Karena dalam bab 1 sampai bab 11, dia menekankan tentang teologisnya. Nah, praktisnya dimulai dari pasal yang ke-12 dari kitab Roma ini. Kitab Roma mungkin merupakan hal yang paling dekat dalam Alkitab dengan teologi sistematika. Ini paling dekat dengan teologi sistematika. Paulus tidak menemukan gereja di Roma saat itu, tapi dia sangat ingin mengunjungi gereja yang ada di Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Akibatnya, Paulus menulis surat ini sebagai cara untuk memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu dan memberi mereka gambaran tentang Injil dan apa artinya dalam kehidupan orang percaya. Jadi dia secara proaktif memperkenalkan dirinya kepada gereja yang ada di Roma dan menyampaikan pesan tentang Injil dan apa arti Injil dalam kehidupan orang percaya. Proaktif banget dia. Nah, dari sini baru dia mengunjungi gereja-gereja yang ada di sana. Setelah mengajarkan doktrin besar tentang Injil kebenaran Allah yang menjadi milik kita melalui iman kepada Kristus dalam Roma 1 sampai 11, jadi 11 pasal yang pertama, Paulus menasihati kita untuk hidup saleh. Bagaimana kita hidup dalam terang kuasa Injil yang menyelamatkan. Itulah yang ingin diajarkan oleh kitab Roma 12 sampai 16. Bagian praktis dari kitab Roma dimulai dengan kata oleh karena itu, therefore. Jadi therefore ini luar biasa sekali. Dia mengkonklusikan Roma 12 ini, therefore my brethren. Oleh karena itu, saudara-saudara. Jadi adalah konklusi dari semua yang terjadi antara pasal yang pertama sampai dengan pasal 11 dari kitab Roma. Disimpulkannya, therefore, di dalam pasal yang ke-12. Inilah teologi sistematika Rasul Paulus itu sendiri. Jadi sistematis dia. Melihat semua yang Tuhan lakukan untuk kita, maka hiduplah seperti ini. Nasihat Paulus yang pertama-tama adalah agar kita memperbarui alam pikiran kita, pola berpikir kita, cara kita berpikir, merubah karakter kita di dalam hal ini, akhlak, moral dalam hal ini. Karena itu saudara-saudara, therefore, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia lanjutkan di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2 ini merupakan konklusi teologis yang dibicarakan antara pasal pertama sampai pasal 11. 12 ini transisinya. Prakteknya seperti apa? Dia menjalankan ini, dia mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Teologi sistematika. Jadinya kita melihat di dalam ini. Sangat praktis. Ungkapan kemurahan Allah mengacu pada semua yang didalui dalam pasal 1 sampai 11. Nasihat yang disampaikan Rasul Paulus adalah bahwa karena kita telah menjadi penerima rahmat Allah yang besar, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Bagaimana kita melakukannya? Kita harus hidup berkorban bagi Tuhan dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dengan jalan memperbaharui alam pikiran kita, sehingga kita dengan bantuan Roh Kudus mampu menolak keinginan daging. Pada saat keinginan daging dimatikan, maka keinginan untuk berbuat dosa pun akan mati bersama dengan keinginan daging tersebut. Dengan demikian, kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak mau melakukan hal ini, bagaimana kita dapat menjadi good follower daripada Yesus Kristus? Follow me. Dia langsung berjalan, dia tidak menunggu. Dan dia kemudian berkata, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Artinya, waktu dia berjalan, follow me, kita mengikuti, dan dia mengatakan, di mana aku ada, di situ mereka ada. Artinya adalah, kita harus secara konstan dan persisten mengikuti Kristus, sehingga kita dapat berada di tempat di mana ia berada.
Ia bergerak, kita bergerak, dia berhenti, kita berhenti. Jadi kita mengikuti pace-nya dia, kecepatannya dia. Nasihat ini benar-benar berfungsi sebagai pernyataan ringkasan dari semua yang telah dibicarakan Rasul Paulus sejauh ini dalam pasal 1 sampai pasal 11 kitab Roma. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang telah diubahkan melalui transformasi akibat pembaruan akal budi. Sehingga mereka yang telah mengalami transformasi tidak pernah akan sama dengan dunia, dan mereka yang benar-benar mengalami transformasi tidak pernah akan kembali lagi kepada kehidupan duniawi. Jadi selama pasal 1 sampai 11 dia mengajar dan mengajar, dan kemudian dia konklusikan, dia singkatkan, dia rampungkan dalam pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Alami transformasi. Kamu mengalami transformasi, mati terhadap keinginan daging. Nah, sekarang persembahan kamu, tubuh kamu ini dapat kamu sembahkan sebagai persembahan yang hidup. Selama ini tidak, tetap menjalani, tapi tetap juga hidup di dalam dosa. Ini tidak mungkin terjadi. Transformasi besar-besaran di dalam kehidupan kita harus terjadi, supaya kita dapat hanya melayani Kristus dan tidak melayani dunia dan keinginannya di dalam dosa. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus menggunakan kata dunia di sini untuk mengacu pada zaman, pada semangat zaman. Dengan kata lain, dunia mengacu pada pandangan dunia populer yang menolak Tuhan dan wahyunya. Mereka nggak mau. Sebagai orang yang tidak percaya, kita secara alami menjadi serupa dengan dunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Sekarang sebagai orang percaya, kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini karena kita bukan lagi milik roh zaman ini. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Anak Allah yang terkasih. Kolose 1 ayat 13. Oleh karena itu, daripada terus-menerus hidup sesuai dengan pola pikir dunia, maka kita harus mengalami transformasi melalui pembaruan budi kita, melalui pembaruan akhlak kita, moral kita diperbarui di dalam hal ini. Menarik untuk disimak karena Paulus mengatakan bahwa kita harus diubah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi kita maksudnya. Budi dalam pengertian bahasa Indonesia itu adalah akhlak. Akhlak kita, moral kita ini adalah kunci kehidupan Kristen. Alasan mengapa orang non-Kristen tidak menanggapi kebenaran Kristen adalah karena mereka tidak dapat membedakan kebenaran rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Mereka nggak bisa bedakan bahwa ini adalah kebenaran rohani, yang lainnya bukan. Injil adalah panggilan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat dari dosanya dan mengalami dan merubah pola berpikir. Mengalami metamorfosis di dalam hal ini. Ya. Jadi Injil adalah panggilan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat dari dosanya dengan memeluk Kristus dengan iman sehingga metamorfosis ini dapat terjadi. Kata Yunani yang diterjemahkan terhadap pertobatan itu sendiri mengandung pengertian perubahan pikiran. Berubah 180 derajat. Kalau tadi ke utara jalan dosa, kita berubah 180 derajat, berhenti menuju utara, berbalik menuju ke selatan, jalan yang benar. Pemikiran kita harus diubah dari cara berpikir lama yang tidak saleh menjadi cara berpikir baru yang saleh. Dengan demikian Paulus menekankan pentingnya perubahan budi, pola berpikir atau akhlak ini sendiri. Apa yang kita ketahui dalam pikiran kita sebagai kebenaran membentuk suatu keyakinan di dalam hati kita akan kebenaran itu. Wah, ini benar nih. Kita masukkan ke dalam hati kita. Kita yakin akan hal yang sudah kita masukkan ke dalam hati kita ini. Nah, keyakinan di dalam hati kita itu akan kita terjemahkan dalam bentuk tindakan. Kita akan melakukan apa yang kita percayai yang ada di dalam hati kita itu. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan agar kita dapat menghasilkan tindakan yang sesuai dengan alam pikiran kita itu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita masukkan ke dalam hati kita dan kita percayai. Satu-satunya cara untuk mengganti kesalahan cara berpikir dunia
adalah dengan menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan satu-satunya sumber kebenaran Tuhan yang tidak dapat salah adalah firman-Nya yang diwahyukan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Itu disarankan dalam Filipi 4 ayat 8. Pikirkan segala sesuatu yang enak yang berasal dari atas, yang kudus dan yang benar ini. Nah, transformasi melalui pikiran yang diperbarui datang ketika orang percaya membuka diri mereka kepada firman Tuhan melalui eksposisi. Artinya kebenaran berdasarkan fakta melalui informasi yang kita terima. Itu kebenaran. Fakta yang diajukan adalah kebenaran. Dan kita terima sebagai kebenaran yang absolut. Kita percayai sebagai kebenaran firman yang absolut. Maka pikiran kita terarah kepada kebenaran tersebut. Kita akan bertindak seperti kebenaran firman tersebut. Jadi, diperbarui di sini ya. Dan mereka yang mereka terima dengan setia. Kapan mereka terima ini? Kalau pembaruan budi terjadi dengan menerima kebenaran ini, kita terima setiap hari pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Pada saat kita membaca renungan harian, juga melalui daily bread, atau kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali melalui khotbah-khotbah di gereja, tapi seringkali kita juga mendengar dari pengajaran-pengajaran lain-lainnya melalui pembelajaran sendiri. Sebuah gereja yang kokoh, yang percaya dalam memberitakan firman, membaca firman, dan menyanyikan firman, sangat berharga dan membantu kita memperbaharui pikiran kita. Tidak ada jalan pintas, tidak ada formula ajaib untuk memperbaharui pikiran kita. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kita harus menguduskan pikiran kita dengan firman yang adalah kebenaran itu. Nah, contoh dari kehidupan sehari-hari itu, kita di Amerika sering mendengarkan perkataan slip of the tongue. Keseleo lidah. Bahasa Indonesianya. Apakah benar ada sesuatu seperti itu? Dari hasil research kita mengetahui, pada waktu misalnya kita dilukai, kita merasa marah kepada orang tersebut. Ada sesuatu yang kita pikirkan kepada orang yang menyakitkan kita ini. Nanti aku balaskan dengan kata-kata seperti ini. Nah, kata-kata seperti ini yang ada di dalam pikiran kita tersebut, kita hafalkan dan kita masukkan ke dalam unconscious mind kita dan di-bury di sana. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun yang berikutnya. Saat kita sudah bertambah usia kita. Dan pada waktu itu seharusnya kebijaksanaan menguasai kehidupan kita. Tapi pada waktu kita bertemu dengan orang tersebut atau orang yang mirip dengan orang tersebut, baik cara berpakaiannya, penampilan luarnya, gaya jalan, dan sebagainya. Maka otomatis tombol luka masa lampau kita tersentuh, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita keluar. Whoops, kita katakan. Slip. Kenapa ya aku katakan demikian? Nggak sepantasnya aku melakukan hal yang demikian padahal aku baru kenal dengan orang ini. Nah, hal ini terjadi karena kita tidak pernah membereskan luka yang terjadi tersebut dengan menanamkan pikiran-pikiran yang kita rancangkan ke alam bawah sadar kita. Nah, jika kita di dalam transformasi dengan memasukkan firman Tuhan, mendorong segala pikiran-pikiran jahat yang kita pikirkan tersebut dan menggantikannya secara aktif. Saya ulang, menggantikan pikiran-pikiran jahat tersebut dengan firman Tuhan secara aktif dan proaktif dengan komitmen yang tinggi berdasarkan keinginan kita yang mempelajari dan merenungkannya ini secara terus-menerus, konsisten dan persisten. Maka yang dihasilkan itu adalah sesuatu yang baru ini berdasarkan transformasi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang pikiran kita tersebut dikontrol oleh pikiran Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, yaitu firman yang kita pelajari. Ini yang keluar, sehingga akhlak kita ini diperbarui melalui metamorfosis ini. Itu yang dimaksudkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Tidak ada jalan pintas di dalam hal ini. Tidak ada formula ajaib untuk memperbarui pikiran kita. Nggak ada. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman dan itu terus-menerus setiap hari di dalam pikiran kita.
Sama seperti positive psychology yang mengajarkan ini kepada kita, itu nggak bisa sekali. Tiap hari kita berusaha memperbarui pikiran kita. Hari ini kita tahu juga, cognitive behavioral therapy menawarkan ini kepada kita. Itu bukan sekali tapi terus-menerus kita kerjakan atas dasar keinginan, persisten dan konsisten di dalam kehidupan kita ini. Harus ada komitmen. Kalau tidak ada perubahan yang akan dapat terjadi. Nah, transformasi berbeda dengan positive psychology. Metamorfosis ini, perubahan, transformasi ini terjadi dari dalam keluar, bukan dari luar, dari dalam. Karena firman sudah ada di dalam diri kita, firman ini bekerja melalui karya Roh Kudus yang kita izinkan berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ini, membuat perubahan. Jika hati kita sudah percaya, tindak tanduk di luar itu adalah outward experience yang kita nyatakan kepada dunia luar, apa yang terjadi di dalam diri kita yang tidak dapat dilihat orang luar. Sama seperti baptisan air. Kita percaya kepada Kristus, itu ada di dalam. Dan outward experience-nya atau pernyataan luarnya dinyatakan melalui baptisan yang dapat dilihat oleh semua orang lain. Metamorfosa seperti itu, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan itu harus terjadi melalui metamorfosis ini. Jadi tidak ada jalan pintas. Bagaimana cara kita menjalani hidup kita untuk Tuhan setelah kita diselamatkan di dalam hal ini? Tuhan telah memberi kita beberapa instruksi yang sangat jelas dalam firman-Nya tentang bagaimana kita harus hidup untuk Dia. Ini termasuk perintah untuk mengasihi satu sama lain. Mengasihi Tuhan nomor satu, dan kedua, cintailah, kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ada perkataan daripada itu, dia tidak memisahkan ini. Berkaitan dan kata penghubung, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita dapat mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan tidak terawat, tapi kita membenci saudara yang dapat kita lihat, dapat kita raba, dan dapat berkomunikasi. Jadi ini termasuk perintah untuk mengasihi satu sama lain. Yohanes 13 ayat 34-35. Panggilan untuk mengikuti Dia dengan menyangkal diri kita dan memikul salib kita sendiri. Matius 16 ayat 24. Nasihat untuk mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Yakobus 1 ayat 27. Dan peringatan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa seperti yang orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 8. Perlu saya perjelas di sini, memikul salib itu adalah kita menderita akibat mengikuti Yesus, akibat mempertahankan iman kita, seperti memberitakan Injil, tetap setia kepada Yesus, dan kita dihina, dicaci maki, atau dimusuhi karena iman kita, itu memikul salib. Tapi kalau kita melakukan kebodohan di dalam hal ini, kita menderita akibat kesalahan kita sendiri, tidak dapat dikatakan itu adalah memakul salib. Di dalam hal ini, orang makannya serampangan misalnya, makan banyak chemical dan dia menjadi sakit akibat daripada chemical, zat-zat kimia yang dimakan. Ia tidak pernah dapat mengatakan aku memikul salib. Itu kebodohan di dalam hal ini. Jadi jelas di dalam hal ini. Yesus menyimpulkan kehidupan yang dijalani untuk Allah ketika seorang ahli hukum menanyakan kepadanya perintah yang paling penting. Ini lawyer bertanya. Dia jawab seperti gini. Dalam Markus 12, Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel. Ini Shema Israel, judul aslinya. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Hear of Israel. God is one. Monotheism. Hanya satu. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di dalam hal ini. Ini adalah, jika kita melakukan mengasihi Allah dan mengasihi manusia ini, kita telah menggenapi kitab Taurat itu. Karena kitab Taurat dan para nabi ini
lengkapkan di dalam kedua hukum ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Doa Yesus sebelum penyalipannya juga menjelaskan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Yohanes 3:16. Maka ia menyerahkan anak tunggalnya yang satu-satunya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mengasihi. Merujuk kepada orang-orang percaya, dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat 22-26. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Keinginan Yesus adalah untuk berhubungan dengan kita, untuk mengasihi kita, untuk tetap berada bersama-sama dengan kita. Ayat 24 mengatakan tadi seperti demikian. Karena itu kita harus follow him all the way to the end, daily. Katekismus singkat dari Westminster mengatakan, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Tuhan itu selamanya. Hidup yang dihidupi untuk Tuhan memuliakan Tuhan. A life lived for God glorifies God. Jadi, hidup yang dihidupi untuk Tuhan memuliakan Tuhan. A life lived for God glorifies God. Kita mencari Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, yaitu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Yohanes 15 ayat 4 dan 8. Dan karena itu kita harus berperilaku seperti Dia yang mengasihi orang lain. Dengan melakukan itu, kita memuliakan namanya dan juga menikmati hubungan yang untuknya kita diciptakan sejak semula, itu sebelum segala sesuatu ada. Before the foundation of the world. Sebelum dunia dijadikan, rancangan Tuhan sudah ada di dalam pikirannya tentang setiap daripada kita. Sebagai summary saya, closing statement saya adalah, mereka yang ingin hidup untuk Tuhan harus mencari Dia di dalam firman-Nya. Kita harus mencari bimbingan Roh Kudus untuk menerapkan firman dalam hidup kita. Hidup untuk Tuhan berarti menyerahkan diri kita dan menginginkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kalau tidak, kita tidak dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, keinginannya akan semakin alami menjadi milik kita. Inilah persembahan yang hidup itu. Saat kita dewasa, keinginan kita untuk mematuhi perintah Tuhan meningkat seiring dengan meningkatnya kasih kita kepadanya. Seperti yang Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mari kita matikan kehendak daging kita agar kita dapat hidup untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan namanya saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Roh Kudus terus berbicara dan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Firman yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh kasih menyinari wajahnya terhadap setiap daripada kita, memberkati kita, menuntun kita di jalan yang benar,
membaringkan kita di padang rumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati kandunganmu, diberkati anak cucumu. Saat ini, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan seperti yang telah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati.